Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Shalom. Bacaannya 15 menit, khotbahnya mau berapa menit? Setengah jam. Khotbah kok tawar-menawar. Saya tidak pernah berkhotbah, saya hanya homili. Homilinya yang panjang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kalau kita ingat dalam bacaan pertama, dikatakan di sana tentang peristiwa air pembaptisan. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Seringkali kita bertanya dalam hidup kita, adakah Tuhan ada di tengah-tengah kita atau tidak? Bahkan seringkali mempertanyakan bahwa yang Tuhan lakukan kepadaku tidak sempurna, sehingga saya boleh protes, boleh melawan Tuhan, dan juga boleh mengatakan saya mau meninggalkan Tuhan. Pertanyaan seperti ini dipertanyakan oleh orang-orang Israel di dalam masa pembuangan mereka dan masa pembebasan mereka, dan ketika mereka sedang berada di padang gurun. Mereka mengalami kekeringan dalam hal badaniah. Mereka mengalami kehausan, dan karena kehausan itu mereka menjerit-jerit bahwa mereka butuh air. Lalu karena mereka kehausan itu, mereka juga kekeringan rohani, sehingga mempertanyakan, adakah Tuhan di antara kita? Melalui bacaan pertama, bahwa mereka dikatakan mencobai Tuhan, sehingga berlakulah Allah kepada Musa supaya membawa umatnya, terutama dengan para tetua, sehingga mereka mendapatkan air. Saudara-saudariku terkasih, di dalam Mazmur 95 juga dinyatakan kembali pada bait mengantar Injil juga disampaikan kepada kita semua. Seperti waktu di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Seolah-olah dalam kehidupan orang beriman, Tuhan tidak terlibat. Oleh sebab itu, kita diajak merenungkan peristiwa ini sebagai peristiwa air kehidupan yang diberikan kepada kita. Peristiwa pembaptisan menjadi standar dan ukuran kita terarah kepada Allah. Keberadaan pembaptisan ini mula-mula juga dipertegas dan diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis. Maka peristiwa pembaptisan yang utamanya diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis menjadi standar orang beriman mengenal Allah yang benar. Sebab Yohanes Pembaptis pun berada di dalam nubuatan Yesaya, bahwa akan ada orang yang berseru-seru di padang gurun, dan Yohanes Pembaptis itulah yang mengawali peristiwa pembaptisan dengan air. Setiap para nabi saling kait-mengait untuk mengimani Allah. Jadi tidak ada perbedaan antara para nabi yang satu dengan yang lainnya di dalam mengimani Allah yang benar. Hanya melalui nubuatan Yesaya yang mengatakan Yohanes mengawali peristiwa pembaptisan, maka seharusnya orang yang beriman kepada Allah itu dibaptis. Sebab ini termasuk di dalam kait-mengait nubuatan para nabi. Maka kalau kita mengakui kenabian-kenabian, maka salah satu yang disampaikan oleh para nabi adalah peristiwa pembaptisan. Dan pada puncak untuk mengalami Allah yang benar, peristiwa pembaptisan itu menjadi awal mula mengenal Allah yang benar.
Maka kalau kita mengimani, katakanlah Nabi Yohanes atau Yohanes sebagai nabi, Yohanes Pembaptis ini sebagai nabi, maka salah satu standar orang mengimani Allah haruslah dibaptis. Maka ketika Yohanes Pembaptis mengawali peristiwa pembaptisan itu, ia berkata bahwa Allah yang benar akan datang dan Dia yang akan ada muncul di hadapanku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dan peristiwa Yohanes Pembaptis ini adalah sebuah tawaran pada saat itu kepada orang-orang, bahwa kalau kamu pengen mengenal Allah yang benar, mestinya kamu datang untuk dibaptis. Itu salah satu ciri khas kenabian yang saling kait-mengait antara nabi yang satu dengan yang lainnya. Pada ujungnya kepada Yohanes yang memberitakan tentang keselamatan di dalam Allah yang benar. Namun, tetap juga ada orang-orang saat itu di sekitaran Yohanes Pembaptis, ada yang tidak mau dibaptis. Hal itu hal yang wajar, dan mereka juga tetap mengenal Allah, meskipun tidak menyatakan sebagai Allah yang benar. Maka peristiwa pembaptisan ini merupakan permulaan kita, mengantarkan kita pada Allah yang benar. Dan Allah yang benar itu adalah Kristus yang menyampaikan kepada kita semua. Dan pada saat peristiwa pembaptisan, Allah sendiri berkata, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Maka ketika kita mau mengimani Allah, kita mesti mendengarkan Kristus. Mendengarkan Kristus karena Dia pun dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis dan juga dinyatakan oleh Allah. Maka dengarkanlah Kristus untuk sampai kepada Allah yang benar. Di dalam bacaan ini, iman kita mengantarkan pada pemahaman Allah yang benar di dalam roh. Ketika Yesus berjumpa dengan wanita Samaria, orang-orang Samaria itu dikatakan setengah kafir karena mereka mengimani Allah dan juga mengimani dewa-dewa Asyur pada saat itu, pada tahun 712 sebelum Masehi. Dalam peristiwa-peristiwa itu, orang Samaria ini kebetulan perempuan dan dianggap terasing sebagai suku yang berbeda dan terasing, sehingga mereka pun juga dalam pergaulan diasingkan oleh bangsa Yahudi. Lalu Yesus berjumpa dengan perempuan itu dalam peristiwa jam 12 siang. Mengapa ia datang jam 12 siang ke sumur? Biasanya pagi hari atau sore hari ketika cuaca tidak panas. Peristiwa itu ia lakukan karena ia merasa sebagai wanita yang berdosa. Ketika ia merasa berdosa, melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maka ia enggan untuk bertemu dengan orang lain. Maka ia enggan atau malu untuk hadir di hadapan orang lain, sehingga ia menghindari peristiwa perjumpaan dengan orang lain, maka datang siang hari ke sumur untuk mengambil air. Tetapi pada saat itu Yesus datang dan meminta air. Lalu dalam percakapan yang kita dengarkan tadi, ada suatu maksud yang mau disampaikan oleh Yesus. Yesus datang kepada suku-suku lain dan Yesus datang kepada perempuan yang berdosa. Dalam hal ini, Yesus melaksanakan misi, melakukan lompatan misi kepada suku lain untuk berkarya, membawa kabar keselamatan bagi setiap suku, bahasa, dan kaum bangsa lainnya. Yesus pun melakukan hal itu. Lalu ketika Yesus bercakap dengan wanita Samaria, Yesus mau menegaskan diri, ia
mengangkat martabat wanita. Ada iklan di belakang. Yesus mau mengangkat martabat perempuan untuk dikembalikan ke dalam derajat yang sama dengan laki-laki. Maka di dalam peristiwa wanita Samaria ini, kita mesti sadar betul bahwa Yesus telah mengangkat derajat martabat semua manusia di hadapannya sama dan beroleh keselamatan. Maka dalam percakapan itu pula, Yesus mau menegaskan kepada wanita Samaria. Dan wanita Samaria yang mendengarkan Yesus, sungguh-sungguh dia berkata, Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Juru Selamat. Dan ketika Yesus mengatakan, aku diutus oleh Allah, atau Allah mengutus aku, Yesus mau menegaskan ia berasal dari surga. Utusan yang membedakan dengan para nabi. Kalau para nabi diutus dari kalangan manusia, tetapi Yesus dikehendaki oleh Allah datang kepada kita yang berasal dari surga. Itulah yang membedakan, maka wanita itu pun mengimani dan dia memberitakan kepada segala orang-orang di kampungnya. Dan orang-orang di kampungnya pun menerima kabar itu. Bahkan Yesus mau tinggal di sana 2 hari lamanya. Peristiwa pastoral, peristiwa pelayanan yang dilakukan oleh Yesus mengubah hati banyak orang. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, maka ketika kita mengatakan, adakah Tuhan di sekitar kita? Hari ini pun kita juga mendengarkan bahwa Yesus mengatakan, percayalah kepadaku, hai perempuan, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Sebab keselamatan memang datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kebenaran yang dimaksud di sini menurut Yohanes adalah Yesus Kristus. Maka siapapun yang mencari Allah adalah mereka yang benar-benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Maka kita melalui peristiwa pembaptisan dibaptis dengan roh, sebab kita terarah selalu kepada Allah. Dengan demikian baptisan roh kita membuat kita tidak akan haus lagi dan kita mengenal Allah sumber kehidupan melalui Yesus Kristus. Semoga melalui permenungan ini kita mencamkan bahwa iman yang kita alami sekarang adalah iman kepada Allah yang benar, kepada Bapa dalam roh dan kebenaran. Melalui Yesus Kristus kita mengenal Bapa kita yang ada di surga. Tuhan memberkati.